Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Allah lebih dekat dari urat nadi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 110. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Lebih dekat dari urat nadi. Auqafani fir ru'yati. Allah memperkenankan kepadaku untuk duduk bersimpuh. Fir ru'yati, dalam ru'yah, melihat Allah. Ya wes suwun. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, ma fiha maqalun wala qaulun. Di dalam ru'yah itu tidak ada perkataan dan tidak ada kata-kata. Wala ibaratun wala isyaratun. Tidak ada ibarat dan juga tidak ada isyarat. Di dalam ru'yah itu tidak ada percakapan, tidak ada kata-kata, tidak ada ibarat, tidak ada isyarat. Wala ilmun wala ma'rifatun. Tidak ada keilmuan, tidak ada pengetahuan. Wala sam'un wala samamun. Tidak ada pendengaran, tidak ada ketulian. Wala kasfun wala hijabun. Tidak ada kasyaf, tidak ada hijab. Tidak ada tabir, tidak ada keterbukaan. Di dalam ru'ya itu seperti itu. Wa qala li, dan Tuhanku berkata kepadaku, babur ru'yati, pintu menuju kepada ru'yah, pintu menuju kepada ru'yah itu adalah al-khuruju anis siwa. Kita melepaskan diri apa saja dari selain Allah, keluar, putuskan hubungan dengan apa saja selain Allah. Wasiwa kulluhu fil harfi, dan apapun selain Allah itu semuanya adalah berada dalam huruf. Wal ma'rifatu atabatul bab. Ma'rifat adalah ambang pintu. Ma'rifat berada di ambang pintu. Ambang pintu, arpane lawang. Atabatul bab. La yasilu ilaiha illa al-arifun. Tidak ada yang bisa sampai menjelajah ke ambang pintu itu kecuali orang-orang yang sudah tingkat ma'rifat atau orang arif. Wa ala kulli arifin, dan bagi setiap orang yang arif, simatun, ada satu ciri khusus. Ma bihi yaskunu wa ilaihi yatma'innu. Cirinya yaitu ada sesuatu, bihi, yang dengan sesuatu itu yaskunu, merasa tenang. Ada sesuatu yang membuat orang arif itu menjadi tenang. Wa ilaihi yatma'innu, dan dia merasa damai. Faman sakana ala syai'in waqafa fi. Barang siapa yang merasa tenang ala syai'in, atas sesuatu, waqafa, maka akan mandek ya fihi, di situ. Kalau kita tadinya gelisah, lalu tidak ada, tiba-tiba ada orang berkomitmen, nggak usah khawatir Pak,
nanti semua hutang-hutang Bapak saya lunasi semua, ya. Begitu dia merasa tenang, nggak naik pangkat tuh. Tidak akan sampai kepada ambang pintu kemarifatan. Karena dia masih mempercayai, dia masih mendapat ketenangan dari selain Allah. Begitu juga Anda ketika Anda percaya bahwa saya bisa mengantarkan Anda kepada tingkat kemarifatan, Anda tidak akan bisa marifat kok. Belum boleh. Masih wallah semuanya itu. Nggak guru, nggak kiai, nggak dukun, nggak apapun. Itu baru tingkat ma'rifat. Artinya ma'rifat itu kelasnya adalah orang yang sudah sampai di ambang pintu. Belum membuka pintu, belum masuk dan belum ketemu. Ambang pintu itu di depan pintu. Belum mengetuk pintu, belum membuka pintu, belum masuk ke dalam dan belum ketemu. Itu sudah hebat, sudah ma'rifatnya. Ukurannya kan. Ya seragam meripat kabeh kan barangnya. Oh, udah kasih siap, meripat simpengan kamu. Merepet kan, meripat. Ya. Baqala li al-kullu qasiduna ilal atabah. Semua orang kepengen bisa sampai ke ambang pintu itu. Pengen semua juga. Penasaran kan? Pun puasa lakoni biridan lakoni, kholwat ning alas lakoni kabeh pengen penasaran bro. Semua pengen. Wa kullu qasidin, dan setiap orang yang bertujuan ingin mencapai tingkatan ma'rifat itu matiyatun. Ya harus naik tunggangan dong, bawa kendaraan, naik kuda. Enggak jalan kaki, terlalu jauh perjalanannya, ada kendaraannya kan gitu. Walikulli matiyatin, dan setiap kendaraan marbatun, ada tempat nyangcangnya. Kita naik kuda, apa dilepas kudanya atau diketil kudanya? Nah, apa namanya cangnya kuda kalau film cowboy dulu namanya itu? Apa? Cangkolan? Bukan pelan. Pelan mah yang dipegang gini. Gitu turun, naik kuda, turun masuk kudanya dilepas gitu. Ada patok buat ngikatnya itu namanya cangcang. Lupa ya, film cowboy itu ada tuh. Kan cowboy kalau mau masuk ke bar kan langsung kan diikat kudanya tuh di kayu tuh, di balok tuh. Marbat ya. Itu. Ya udah marpot aja deh namanya, marpot ya, marpot precision. Harus ada marpotnya. Bisa diarabkan aja, diadopsi jadi marpot jadi marpot gitu. Jadi setiap orang naik kuda ya harus begitu turun ya harus di cangcang. Di mana di marpot. Wa qala li, dan Tuhanku berkata kepadaku, matiyatul ma'rifati, kendaraan untuk menuju tingkatan kema'rifatan adalah al-ilmu. Tetap pola bagaimanapun kema'rifatan itu ya kendaraan ya keilmuan juga. Gitu. Ya belum mungkin mau goblok ma'rifat masih namanya yang baik. Ya kan memeripat orang itu. Kurang belum. Iya, harus ada keilmuannya. Ya, menguasai pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Wa marbatuhu al-harf. Cangcangnya ya huruf. Ilmu itu ya disangcang, diikat. Apa pengikat ilmu? Ya huruf, ditulis dengan simbol-simbol itu. Kalau nggak tulis ya lupa, lewat. Wa ala kulli arifin. Oh lain, ya begini. Apa saja kita merasa tenang. Mungkin karena kita ahli ibadah. Mungkin karena kita ahli zikir. Ya, mungkin karena kita banyak amal saleh. Merasa tenang. Seolah-olah sorga sudah di kantong. Ranjau nggak tuh? Ranjau. Iya. Tetapi itu realita. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kita dengan eling, sadar diri, ya kan, berpikir
optimis, realistis, logis menghadapi masalah, tenang kan? Ya udah, kita nggak panik, kita tidak panik. Bizikrillah itu artinya kita interpretasikan, artinya kita memahami persoalan itu sebesar apa, itu perkaranya apa, solusinya bagaimana, ya kan? Ya, kita tidak panik karena ada self confidence dalam diri kita sendiri, ada Allah, kan gitu. Dan kita selalu itu, makanya tenang. Nah, begitu kita tenang dengan berzikir itu sendiri, ya udah sampai minazakirin, walaysa minal arifin. Nah iya, saya tidak menyangkal orang yang ahli ibadah itu jiwanya tenang, betul. Ya sudah, silakan Anda dengan ibadah Anda. Wis mana mandek. Sing wiridan ya sang karo wiridan malas. Tidak ada yang diandalkan selain Allah. Ya. Dan itu memang tidak bisa disangkal juga lah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memberikan kedamaian dalam hati kita. Ya, nanti kita bahas. Ingat saja beberapa keuntungan kita berbuat baik itu apa sih? Sebelum kita dibalas Allah di akhirat dengan sorga, di dunia sudah dibuktikan ada Allah amal kebaikan kita. Nanti kita terangkan. Tolong nanti kapan-kapan diingatkan ya. Makan lahap, tidur nyenyak, merasa puas. Kita merasa kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa menolong orang hari ini. Sebaliknya, kejahatan yang kita lakukan membawa siksa. Tuh juga masa lalu ya sudah kok. Terus mati nih wong. Dia boleh ngantel. Iya kan? Nanti ada waktu terangkan. Ya seperti itu. Jadi ya tidak mengurangi makna itminan al-qulub inda dzikr, inda dzikrillah. Ya. Tidak mengingkari bahwa hati kita bergetar ketika disebut nama Allah. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan tidak mengingkari memang adanya peningkatan pengokohan iman ketika ayat-ayat Allah dapat dibuktikan dengan eksperimen-eksperimen dan sebagainya. Wa idza tuliyat ayatuhu. Artinya ketika ayat-ayat kauniyah Allah ini bisa kita buktikan luar biasa. Baru kita mengenal sang pencipta melalui ciptaannya itu. Jadi bukan ayat Al-Quran ya, lebih paham sih, buru-buru. Ya kalau sudah nafsul mutmainnah itu artinya sudah lulus. Lulus sudah tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kegelisahan, tidak ada kemarahan, tidak ada kepanikan, tidak ada kegaduhan, tidak ada. Nah, jernih, tenang. Ya lulus sudah. Berarti kita sudah bisa melepaskan diri kita dari tekanan, dari pengaruh lingkungan kita. Oleh duit akeh alhamdulillah, oleh sedikit, oleh duitnya hilang, tidak goyang kok. Lulus. Iya, artinya sudah tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, langkah nafsu, langkah sewot, langkah dendam tadi. Anda. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Khauf dan huzan itu menampilkan dua sifat yang underbawnya banyak sekali. Jadi bukan hanya takut dan sedih saja, tapi underbaw takut ya apa? Kecemasan, kegelisahan itu dan takut. Ya kan? Kesedihan apa? Ya kita kesedihan, tidak menerimakan keputusan Allah dan sebagainya. Ya banyak. Iya, itu hanya mainstream aja, dua sifat pokok aja. Di bawahnya kan banyak lagi. Takut itu apa sih? Kan kita belum pernah mendefinisikan takut. Iya, tidak semudah itu kan persoalannya. Ini yang ngomong Allah loh. Iya, nggak main-main kalau yang ngomong mah. Dia sang pencipta kok. Nah itu, jadi dalam tahlil ya mengingatkan kita supaya kita berjiwa tenang itu aja kok. Bahkan bisa dibaca mana? Itu, iya. Iya. Jadi kalau kita sudah tidak pernah guncang jiwa kita dengan faktor apapun dari sekitar kita,
Bayangkan betapa nyamannya hidup ini. Dan orang kalau sudah sampai ke mutmainnah akan melihat kehidupannya nggak ada artinya kok. Saya mau bercerita. Ada orang yang bikin patung kucing. Patung kucing. Setelah itu dia mengatakan kun ngeong, jadi kucing beneran. Sejak itu, ya Allah, saya mau pulang saja sekarang. Ternyata gak ada artinya hidup semuanya, main-main semuanya. Gunung Merapi, kun jadi emas. Masih punya makna emas di dalam pikiranmu. Kun emas semua dalam dunia, ada harganya emas. Ada harganya karena kamu nggak punya emas. Bukan. Ya artinya kan ternyata main-main aja kok, main-main aja. Jadi orang yang sudah mencapai tingkat mutmain juga sudah nggak betah di dunia, itu pengen pulang dulu, udah merindukan pulang. Cuman ya banyak juga yang dipanggil pulang, soalnya residivis. Nggak boleh pulang, sungguh udah petugas hukuman kamu. Iya, kiranya. Jadi kadang-kadang kita tuh begini ya. Kita menghayali seorang cewek ya. Waktu kita masih puber ya. Payahnya wah segala-galanya kan. Wah habis kawin malah ngelus dada kan. Nampak batuk mana ada. Lah iya. Enak saja sudah kelakon mah kecerek je. Sampai entok 2 miliar nyalon ku. Boya jadi. Kapan pulang pokok? Mau sekedar imbalannya dipanggil Kang Kuwu oleh sinden. Jadi ya itulah. Jadi 2 miliarku kanggo luru jambu alas bae. Jambu apa? Kayak apa rasanya balas tuh? Kecut-kecut bukan imbalan ini. Apa saja selain Allah itu dosa. Kamu mengharapkan imbalan dari siapapun dosa. Kamu berbuat apapun kalau bukan untuk Allah ya dosa. Terus selama ini Anda tidak pernah merasa dosa? Bukan. Ya betul. Memang dia bicara apa adanya lah. Ketika Anda berbuat kebaikan, kadang-kadang kan muncul kepengen diketahui orang lain. Di situ Anda di dalamnya adalah pengingkaran dalam dirimu sendiri bahwa Allah tidak perlu tahu. Yang lebih penting manusia yang tahu. Ya belajar bedingin. Kan ada riyato, ada mujahadah, ada mudawamah, ada segala macam itu kan belajar semua. Yakin mah, kita kau ngalahkan wiridan kah? Ini kan kerebutan daging. Ternyata kan, ya diselewengkan. Ya kita batak dalam nabaya sebenarnya. Paling mudah ketemu. Kon wiridan kah? Ngobrol baik. Ya itulah. Iya, semua itu musuh fil harbi dalam perang. Pokoknya semua selain Allah adalah musuh kita. Fil harfi, ya dalam huruf. Ya bagaimana kan dilambangkan. Semua apapun yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lihat, semua kan dilambangkan dengan huruf. Bagaimana bisa dikomunikasikan kalau tidak melalui bahasa? Anda ingin makan, dikomunikasikan enggak? Kalau komunikasi pakai apa? Kan pakai bahasa. Kalau bahasa pakai apa? Ya huruf kan. Sirin dia belum bisa batong, tapi menang baik. Paham bisa kah? Jadi ya, menggunakan simbol-simbol itu. Makanya huruf-huruf abajadun hawazun haqayakum lamat itu adalah merupakan vibrasi-vibrasi ya, simbol dari jumlah vibrasi setiap huruf itu simbol dari jumlah vibrasi tertentu. Jadi ya sekali lagi bahwa pada akhirnya ketika kita masih ada ketergantungan, keteriatan, kerinduan, kecintaan, apa saja yang selain Allah mengharapkan, ya silahkan aja, nggak bakal ketemu. Di dalam ru'ya itu tidak ada perkataan, tidak ada kata-kata, karena sudah tidak pakai komunikasi lagi. Terus beli perlu ngomong mana bakal ru'ya.
Kenapa sih? Kita pakai contoh yang mudah aja. Saya mau bercerita. Ratu kecantikan dunia dari India, Aishwarya Rai Bachchan. Saya cerita, alisnya begini, hidungnya begini, bibirnya begini, sampai telung bengikin deh. Dari komunikasi ini akan membangun imajinasi dalam diri Anda sendiri. Ini belum tentu yang tergambar dalam pikiran Anda itu sama dengan dalam pikiran saya. Apa itu bukan kepalsuan? Jadi kalau ru'yah kepada Allah, yang nggak perlu bahasa, gimana lagi? Baru Anda sadar ketika Anda langsung ketemu dengan Aishwarya Rai-nya. Begitu jebol, blongo. Baru sudah tidak bisa berucap apa-apa. Jadi kalau saya bercerita tentang Tuhan saya, itu pasti dalam imajinasi Anda berbeda dengan dalam pikiran saya. Kenapa? Karena saya terpaksa menggunakan huruf, menggunakan bahasa. La ibarah wala isyarah, sekalipun dengan isyarat, dengan gambar sekalipun nggak bisa diuraikan. Kalau sudah ru'yah tuh, nggak bisa disyaratkan, nggak bisa diibaratkan, nggak bisa digambarkan, tidak bisa diurai dengan keilmuan, kemarifatan. Wala samun, wala somamun, wala kasfun, wala hijabun. Yang ada, oh besar, no comment. Tetapi untuk menuju ke ru'yah ya tentunya ada jenjang dulu, kemarifatan dulu, kan begitu. Nah, kemarifatannya saja kan sebetulnya kan masih kelasnya kelas di ambang pintu. Iya, dan kendaraannya kan dengan keilmuan juga. Dari melalui ilmu kosmologi Anda bisa memahami betapa hebatnya Allah. Iya kan? Dari ilmu mikrobiologi Anda bisa mengangguk-anggukkan kepala, luar biasa Allah. Ilmu bahasa, ilmu jiwa, ilmu pendidikan, ilmu arkeologi, ilmu astronomi, ilmu apalagi, bakteriologi, patologi, abrek-abrek ilmu. Semuanya kita hanya menggelengkan kepala, luar biasa. Itu penting. Ya kalau orang nggak pernah sekolah buta terus gimana? Iya. Nahu beli, sorof beli, balaghah beli, mantek beli, bayan beli, tas beli. Jadi sira nongkrong ning alam dunia apa kan? Bebadog kan? Ya pada kerasatuan konon mau. Sapi kah di kawan Jakarta kah plegiran berkan kah? Ning mobil kah? Gegaya ora, keboka, sapi kan. Orang paham ke sembelih anak. Walau bagaimanapun juga, ya kalau tidak seluruh ilmu, man tabahara fi ilmin tabahara jami'al ulum, kan seperti itu. Ya, satu ilmu sajalah kita kuasai yang matang dalam nahu bola sorof bola semuanya kan begitu, bahasa, linguistik, apa sajalah. Arkeologi, astronomi, apalagi patologi, bakteriologi, logi-logian kah, ya, kastrologi termasuk. Tahu astrologi? Lewat. Nah itu perlu didukung keilmuan. Sebab kalau tidak, ya bagaimana bisa tahunya? Saya tidak tahu Anda pintar atau tidak, ya kan? Atau Anda spesialisasi di bidang apa? Ya kalau Anda tidak pernah membuka dirinya, saya nggak tahu dong, ya kan? Mungkin dalam obrolan saya bisa mengidentifikasi, mungkin Anda sudah sarjana S1, S2 kan bisa. Nggak usah berjam-jam lah, 5 menit juga saya sudah bisa menyimpulkan Anda strata 1, strata 2, strata 3. Ya kan begitu. Nah, Anda menilai orang berilmu. Bagaimana bisa kalau Anda tidak berilmu? Sudah di tamatan SD, ngobrol ke profesor, tidak boleh ngukur profesor. Bisa ngukur kepintaran profesor, kayak pinternya. Kamu yang sekolahnya SD. Ya nggak bisa. Paling-paling ya bisa apa sih? Ya us. Kalau ngomong baik, kita nggak bisa ngomong. Ya seperti itu kan. Makanya kalau kita ingin tahu keilmuan Allah, ya kita pelajari dong ciptaan-ciptaannya, sehingga kita bisa tahu betapa hebatnya Allah. Ya kan seperti itu. Jadi di penghujungnya ya tetap walau bagaimanapun juga kita tidak bisa menerangkan Tuhan saya kepada Anda. Karena Anda akan berimajinasi sendiri. Ujung-ujungnya
Tutu marifat. Menggandakan uang tadi ini. Akhirnya cari merah delima, cari samurai, uang Brazil, pring petuk, kantong babi. Ya, beli paham-paham tuh. Yang sudah manggulati uang bener, cirinya kudu sakti. Perasaan pakai uang satu bener kan? Ayo uang beli-beli kakek yang sakti kunang. Singguhnya beringatek gak, orang cewek ha, sudah sakti. Banyak orang yang bener tidak punya kesaktian apa-apa kok. Itu kan beda persepsi jadinya kan gitu. Jadi lu uang bener, lu uang sakti sih. Dua-duanya kan, wah masih nempel baik. Jadi bakal beli sakti mau ngonon. Ya bukan saya nanya kesaktian itu apa sih sebenarnya? Apa para nabi, para rasul itu minta sakti? Enggak kok. Enggak pernah terpikir dalam pikirannya bahwa dia akan diberi kesaktian. Dia enggak harus minta kok. Hanya Allah kasih pertolongan pada mereka pada saat kepepet. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, akhirnya sampai ke pantai, dikepung melalui mana? Fadrib bi'asakal bahra. Hajaru bahra, belajar. Baru terbuka kan gitu. Nabi Ibrahim juga nggak tahu bahwa dia tidak mempan dibakar tuh. Setelah diterlentangkan, malaikat Jibril menyatakan alakam min hajatun qala ma min kafala. Malaikat pun nggak ada urusan. Perbantuan nggak perlu. Itu kenapa makanya Sayyidina Ibrahim itu merupakan satu-satunya nabi yang bisa memberikan persepsi yang sebenarnya tentang Tuhan. Makanya dalam salat dibawa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina. Karena tetapi millata Ibrahim hanifah. Nabi Muhammad juga akidahnya akidah Ibrahim ini. Enggak ada urusan dengan malaikat dengan jin kok. Barang sarip Nabi ditaringi paten pinjam lagi tak. Aduh. Enggak usah, Allah yang bantu saya gitu. Nanti kalau Allah terserah nanti caranya Allah membantu seperti apa. Kita jangan ngatur Allah. Ya. Melalui pateten memberikan kemudahan kan gitu. Persyaratan kredit yang kurang-kurang sudah dimana jadi akses juga menyusulkan bisa begitu. Atau ada janda kaya yang tergila-gila sama kamu kan bisa saja terjadi. Nabi Muhammad juga sama. Ya, dihubungkan dengan janda kaya. Paham begini? Kenapa dia nggak berpikir ke situ? Terserah Allah. Bagaimana caranya dia menolong kita? Lingkungannya ya, Rabi Nisira terima. Sebagian las ya, bahkan macam. Mereka model orang. Iya, langsung pasar tanggal kupuk di porong sila kabeh gitu. Itu. Jadi memang ya pada akhirnya seperti itu. Jadi kita bagaimanapun ya ikatnya itu adalah al-huruf. Al-ilmu saidun kata bahasa. Wal kitabatu qaidun. Al-ilmu saidun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu adalah buronan. Binatang buronan. Nah, ikatnya apa? Ya tulis. Makanya kalau ada pikiran-pikiran bagus tulis gitu. Supaya jangan ya kalau saya direkam ya, mending lah samakan. Gitu. Tapi sekarang ya saya mencari orang yang PR yang bisa merekam dia, menulis susah sih. Tidak semua orang bisa punya keahlian menulis kok. Wa qala li inzil anil matiyati. Turun dari kendaraan. Turun dari kudamu. Ketika kita sedang naik kuda menuju ambang pintu kemarifatan, Tuhan berkata turun. Ukhruj anil harfi. Keluar dari huruf. Abaikan huruf. Ukhruj minal ma'rifati. Abaikan semuanya. Keluar kamu dari ma'rifat. Ma'rifat lepasin. Hurufnya lepasin. Kalau sudah kamu laksanakan, keluar dari huruf, keluar dari marifat, amhu angka simatal hijabi. Baru akan aku hapus tanda-tanda hijab dari dirimu itu. Artinya akan kulepaskan semua hijab itu semuanya. Yang menyelimuti dirimu itu. Yang buat engkau jadi buta dan tuli itu. Kulepaskan semua. Langsene tak buka kabeh, tirainya aku buka semuanya. Tabirnya aku angkat semuanya.
Wa utsbit laka simati, dan akan aku tetapkan kepadamu, untukmu, tanda-tandaku. Kalau sudah kau mendapatkan simati, simaku, fala tastati'ukal hurufu al-hajibatu, maka engkau tidak akan bisa dikuasai oleh huruf-huruf penghalang itu, huruf-huruf penghijab itu. Baru buang huruf itu, buang marifat semuanya. Tanpa itu semuanya, datanglah engkau tanpa membawa apa-apa, tanpa mengandalkan siapapun, dan tidak perlu meminta dukungan siapapun. Wa qala li idhab an musammayatil huruf, pergilah kau dari nama-nama huruf, dari simbol-simbol nama-nama yang dibangun oleh huruf. Make M-I-T. Ini apa? G-E-L-A-S, gelas. Gelas, ini musamma. Hurufnya adalah G-E-L-A-S. Kalau ini make, kita otomatis begitu mengatakan gelas, ya pikiran kita ke sini. Make ini kan begitu. HP jalannya ke sini, rokok ke sini, krek ya. Ini adalah al-musammayat yang dibangun oleh huruf-huruf itu sendiri. Sesungguhnya untuk apa sih nama tuh? Sesuatu untuk apa? Untuk membedakan dari yang lainnya. Kalau tidak kan kacau. Ini rokok, ini rokok, ini rokok, ini rokok. Kan bikin. Ini rokok kretek. Begitu nggak ada kreteknya, rokok putih. Iya kan? Ada gudang garam surya, ada gudang garam filter, ada gudang garam merah. Ketika berbeda harus diberi nama yang beda. Kalau itu nggak nyambung. Tinggal itu semuanya. Ya, tadhhab an ma'nahu. Baru engkau akan melepaskan dirimu dari makna itu semuanya. Ya, persetan dengan makna-makna itu semuanya. Lepaskan semuanya. Nggak ada huruf, nggak ada musamma, nggak ada makna. Hilang. Fatadhabu anhu. Tadhab an ma'nahu. Fatadhabu anhu. Qala idhab an musammayatil harfi. Tadhabu, fiilnya tadhab, ya. Ini jawab amr ya. Tadhab jawab majzum. Alamat jazmihi as-sukun. Tadhab fa'ilnya dhamir mustatir jawazan. Takdiruhu hiya, yaitu musammayat. An maknahu, tentang maknanya huruf tadi. Fatadhabu, ini fatadhab anhu, fa'ilnya anta, anhu dari huruf itu sendiri. Dah, wes. Jadi kamunya sudah tidak terikat dengan nama-nama huruf, dan huruf ini juga sudah nggak punya artinya. Fa idza dhahabta anhu, apabila engkau sudah pergi dari huruf itu sendiri, fa ana aqrabu min hablil warid, maka engkau baru mengerti bahwa aku lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Wa qala li, ya, jadi begini, kalau kita masih diresokin dengan ilmu, dengan huruf, dengan kausalita, dengan ruwet, masa paham-paham. Artinya kita harus kembali kepada titik nol lagi. Nothing, tidak ada apapun selain hanya Allah saja. Baru kamu paham betapa Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Ya, urat nadi itu adalah inti kehidupan kita yang ada dalam diri kita. Lebih dekat dari urat nadi. Wa qala li idhab anil wari wa an hablil wari, dan Tuhanku berkata lagi, abaikan, artinya pergilah dari nadi dan dari wa an hablil wari, urat nadi. Aku lebih dekat dari urat nadimu. Dah? Oh iya, lebih dekat. Masih belum selesai. Abaikan nadimu dan abaikan urat nadimu. Itu masih menjadi penghalang juga, nadi dan urat nadi. Wadhab an aqrab
an aqrab bi aqrab, dan tinggalkan semuanya dari apa saja yang paling dekat dengan dirimu. Tara lafziyata ana, baru engkau akan dapat melihat lafaz ana, baru mengerti apa sebetulnya ana itu. Ini dalam film The Ten Commandments tentang Nabi Musa sama Fir'aun itu, ketika di Gunung Tursina, ya kan, aku adalah, ya, baru kamu mengerti apa maknanya aku. Kamu, kalimat yang paling banyak yang kamu katakan dalam percakapan sehari-hari, dalam tulisan percakapan, yang paling banyak kata yang kamu pakai adalah aku. Tetapi kamu tidak mengerti aku. Ambil kita surat cinta ke surat apa saja. Hitung berapa kali dia nulis aku. Dan aku adalah kalimat yang paling berharga daripada dirimu sendiri. Iya, bikin. Fadhab anil lafziyati. Itu pun abaikan lafaz ana. Alif, nun, alif. Lewatkan saja. Fa'idha dhahabda anil lafziyati, kalau engkau sudah bisa meninggalkan, pergi dari lafaz tadi, lafaz ana, fa ana zahiru wa anal batinu wa ana bikulli syai'in alim. Baru engkau tahu bahwa akulah yang maha zahir dan akulah yang maha batin, dan aku maha mengetahui segala sesuatu. Harus berangkat kan? Ay, ada kemoyuan. Iya, semua saya. Iya. Nah, ini perlu, ini kalau misalnya macam ini, memang kalau nggak diterangkan memang sulit memahami. Iya, makanya kita buka forum dialog tuh supaya kalau nggak paham nanya dong. Setiap pura-pura ngerti. Paham macam beli benbuh. Memang iya. Perasaan gampang kan? Ya, begini. Memang ke arah situ tuh. Sebetulnya bila kasabin wala talabin. Nggak ada jalur kasabnya. Nggak ada sekolahannya, nggak ada akademinya, nggak ada apa pendepokannya. Ya, itu pun mau untung-untungan gini. Pamdekin ke? Ya. Tetapi apa yang diterangkan bahwa perlu keilmuan, ya belajar yang benar. Ya kan gitu. Perlu mujahadah, silakan mujahadah, muadzabah, mulazamah, mudawamah, kan banyak. Ya, kholwatnya dan macamnya, merenung. Iya, seperti di apa yang surat Ali Imran dia, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza wa faqina adzabannar. Semua ciptaan langit dikaji, diulang, dipelajari semua. Iya, ternyata ma khalaqta hadza batila, nggak main-main kok. Allah nggak main-main kok, sungguhan. Iya, dan itu luar biasa. Dan semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi diprogram secara akurat. Akurasinya sangat luar biasa. Tidak ada mutasi di perjalanan tadi. Semua informasi pada cetak biru manusia sejak awal itu tidak pernah ada mutasi. Sesuai dengan program. La tabdila li khalqillah. Fitrullah lati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu semuanya dirancang oleh Allah. Sampai tekanan darahmu juga kamu sudah terinformasikan. Tinggi badan kamu, warna kulit kamu, warna mata kamu, penyakit kamu juga sama. Dan di berapa lama sel itu sudah diprogram. Ya, tumbuh berkembang dan penghujungnya adalah kematian juga. Nggak bisa dibohongin kok. Itu. Ya, jadi dan nanti pada akhirnya namanya mursyid itu tidak lebih, ya seperti guru lah, sekedar menunjukkan. Tapi yang membimbing itu tetap Allah juga pada akhirnya. Iya, kali ganeka.
Ya artinya ketika Allah menghendaki engkau menjadi orang yang mengenal Allah, Allah juga akan mendorong Anda berkenalan dengan orang yang sudah kenal Allah. Kali-kali singkan oleh yang ngasiran itu. Ya jadi itu sebenarnya di setting seperti itu. Kali sirane kuat, kan puasa seminggu beli makan dingin dong ya kuat. Kali-kali kan gitu. Nah, cuman ya kadang-kadang gitu penyakitnya kok. Bakal wis pinter kah? Anak ngerasanya wis muda ke kita. Setelah keguguan kabel lah ya syukur. Ya kita aja mabur dingin, mabur ya. Jadi aku lari masih nom durung tua. Kok kata kaburakan masih burunga. Mabur ya neplok ya. Neplok coba bocah cilik. Tali ini sikile dia burak-burak bikin. Akhir kanggo dolanan di bocah cilik. Ini banyak sekali tuh yang menjadi permainan seperti itu. Perang sana wis nyampe. Itu datang setannya. Datang seperti Nabi Ibrahim juga. Ana rabbuka ahlul lakal muharraman. Bukan katakan. Ya, dipakai kesaktian. Lama-lama dikirim perlahan kepada kejahatan-kejahatan. Paham di sini? Di kapok-kapok sih lama. Jadi masih kan dengan Kanjeng Dimas. Non, bisa penasaran bah ya, yes, tutuka kan penasaran. Kira-kira umat kedol sama kedol untuk mereka, lewis, belum cok deh kan lo berangkat kabeh. Ya seperti itulah kira-kira. Dan memang itu sifatnya kesaktian itu mengagumkan kok. Oke, sekarang akan saya konfrontir dengan pencetus teori relativitas Albert Einstein. Dia salah satu orang yang IQ itu di atas 150. Yang paling cerdas. Ya. Penemu atom nuklir. Iya kan? Hebat. Dia mengatakan begini, kalau seandainya Tuhan yang kau yakini adalah, ya kan gitu, yang bisa menjelaskan kausalita alam ini, ya, undang-undang alam, undang-undang Tuhanmu itu seperti undang-undang yang aku yakini ini, maka aku juga bertuhan seperti kamu. Jadi sesungguhnya begini, saya juga saya akhirnya menyadari orang yang mengaku tidak bertuhan itu membohongi dirinya sendiri. Ini fitrah manusia tidak bisa dibohongi. Tetap hidup dan mati adalah misteri sampai sekarang yang tidak terpecahkan. Orang yang anti Jumat, nggak percaya sihir, nggak percaya jin, ya saya lihat banyak, sering sekali. Dong nggak ada tuh, ini musyrik, ini murtad, ini kafir, ini apa itu jin, nggak ada semuanya. Tapi wayang nyabrang kuburan, balik maning sih. Jalur teater, jari langka, aku sih wedi. Nggak usah dibohong. Fitrahnya berbicara fitrahnya bohong semuanya. Satu saja, ketika orang punya rasa takut, itu bohong kalau mengatakan tidak bertuhan. Ya, itulah kesombongan intelektual saja. Kesombongan intelektual. Nih, manusia yang paling primitif, katakan saja belum berbudaya, masih makan daging mentah, belum kenal api, ya kan begitu, masih pakai koteka, sudah bertuhan kok. Ada yang diagungkan. Terserah apa, mau langit, mau bumi, mau pohon, apa pokoknya ada itu. Itu fitrah manusia yang bisa dibohong. Dan Allah juga tahu. Orang menyebut namanya dengan nama apa salah, terserah. Apakah itu Ion, apakah itu Sang Yang Widi, apa terserah, Allah juga tahu kok. Itu salah. Jadi sebetulnya itu kita melihatnya sementara dari sisi lain gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang ini, ya saya kira nggak ada, semuanya bertuhan kok. Hanya kesombongannya aja. Orang munafik itu orang yang hati nggak pernah damai kok. Percaya nggak? Dalam kebohongannya. Yang paling tahu tentang dirinya pembohong munafik adalah dirinya sendiri. Dan dia tersiksa. Makanya betapa hebatnya orang yang punya akidah, betapa hebatnya orang yang punya kepercayaan apapun. Ya, membuat dia optimis, self confidence. Ya kan, ada harapan. Saya kira seperti itulah kira-kira.
Gitu. Memang sangat dalam ini sekali ya. Yang manusia itu memang, nanti bisa saya terangkan mengapa orang Firaun saja mengaku dia sebagai Tuhan, ketika dia sedang hampir mau mati, dia menjerit aman Nabi Robi Musa, tidak bisa dibohongi. Iya boleh? Ya iya, habis. Iya, tolong. Baru manggil Allah, ya. Wes. Jadi kalau sudah terlambat gitu, ya sudah fa'ana yustajabu lahu. Aw la yusikanna Allah an yabqa 'alaikum iqaban, summa tata'unahu fala yustajabu lahu. Kalau sudah hampir sita turun, lalu baru berdoa, enggak bakalan diterima. Sudah kadaluarsa. Sudah lambat, wes. Ya, sudah expired, sudah. Belum mempantungan ya kabus. Itu. Ya bahkan sampai utang nih PR 400 juta turun bayar masih belum terlambat ya, mana yang urung jati nangis maning sembayang maning wis purnya kelalen maning biasa. Iya. Ya manusia kan begitu, kelakuan manusia kan begitu. Iya, ya seperti kita seperti itu. Iya, iya. Pertanyaannya, inti pertanyaan tidak sama. Begini, kita menafsirkan kehancuran umat, bubarnya suatu negara, itu dihubungkan dengan kemaksiatan. Ya kan? Tahu nggak? Yang menghancurkan negara ini tidak ditegakkannya supremasi hukum dan tidak pernah dibangun keadilan sosial. Orang melacurkan dirinya ke Jakarta, jadi pelacur di Jakarta. Dia melacurkan diri. Yang berbahaya diri sendiri. Tapi yang melacurkan agama berbahaya kepada umat. Iya. Mata saya melihat pelacur, tapi melacurkan agamanya. Saya masih menghormati pelacur. Orang Indramayu yang sing lembok di Jakarta, saya masih hormati kok. Kenapa? Dia dapat uang juga nggak maksa kok. Ada transaksi kan, disepakati kan. Terus dia juga ngasih imbalan kenikmatan berlagak itu. Ya. Iya. Paling-palingnya dia yang menanggungnya kan, sudah penyakit AIDS ya. Ya. Tapi ya laki-lakinya sudah kena happy-happy aja kok. Bahkan kadang-kadang susuknya nggak ada, kabeh bae aja kok normal. Mana mah 20.000 jadi barang kan era 10 karena kan 20.000. Duitnya seket, wis prakatnya seket. Kan disuka langka, wis pura-puran bae sih. Jadi kelas beli payah kok. Dia beli jalan. Orang udah jalan. Baru jalan kalau orang lain. Oke, sira beli siji ya. Wis parah wis turun. Wis parah wis turun lepas wis. Bisa pindok. Tapi dandan maning adus maning dandan maning jalan maning. Wis jalan maning bisa beli minta lu ke. Beli bisa wis Mas. Tapi balik ngerabi nom jalan maning gitu. Dipaham sih Ram? Lainnya saya jenuh nggak? Jalan. Bahkan ini pun sore kun lagi jalan wes. Bulan cara komunitas poligami ya kan gitu. Wong bakal istrinya satu kayak wong lindung sih, ini kurang. Saya belum pernah berpoligami kok, dan saya tidak seide dengan poligami itu. Sebab bagi saya mah kesetiaan itu penting kok. Ya, saya tidak pernah membayangkan dapat bidadari banyak di surga. Ya, saya katakan biar istri saya aja lah berdua di surga. Hai, wes bilang dulu. Ya. Ternyata suamiku adalah suami paling setia salam dunia kan gitu. Sampai di surga pun menolak adanya bidadari. Jangan ada orang ketiga di antara kita. Iya, itu persoalannya. Otak kita ini tidak pernah menghayal punya dayang-dayang permasyuri itu kemudian mutakiina alal araiki ya sambil duduk di sofa ya sambil makan anggur makan apa dan perempuan di sambil memeluki perempuan itu kan hayalannya raja-raja Arab. Paham bikinnya? Yang dalam kita kan istri yang setia, yang dedikasi, yang loyalitas yang tinggi pada kita.